Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Arisalah TV yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih bisa melaksanakan sebagian perintah Allah, ibadah-ibadah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, cinta yang sesungguhnya. Cinta merupakan fitrah yang dimiliki manusia. Sebetulnya pengertian cinta itu sangat luas. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada makhluk, cinta kepada sesama, lingkungan, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebetulnya. Cinta kepada Allah menempatkan Allah di lubuk hati dengan hikmat. Dengan dibuktikan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kalau kita lihat, seberapa besar kecintaan orang yang beriman terhadap Allah? Sebetulnya sangat besar. Sebetulnya kadar kecintaan seseorang itu kan berbeda, tidak sama. Tapi pada dasarnya, hakikat cinta apabila kita bisa merelakan apa yang dimiliki untuk yang dicintainya atau Allah tersebut. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, melebihi dari segala sesuatunya. Melebihi cintanya kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada harta. Ketika Allah memanggil apapun itu, perintah sholat, perintah saum, perintah infak, dilakukannya. Karena saking cintanya kepada Allah tersebut. Di situ kan ada asyaddu. Walladzina amanu asyaddu. Asyaddu itu sangat mendalam. Ini merupakan bukti adanya tingkatan cinta kepada Allah. Jadi cintanya seseorang akan berbeda antara si A dengan si B. Membuktikan cintanya kepada Allah itu tidak akan sama. Jadi yang betul-betul orang yang beriman sangat mencintai itu kepada Allah. Lebih dari segala sesuatunya. Jadi mengutamakan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ketika dia melakukan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, merasa tenang, merasa nyaman, merasa nikmat, gitu kan. Cinta apabila sudah melekat akan berdampak kepada ketundukan, pelaksanaan ibadah terhadap perkara-perkara yang datang dari Allah. Tidak ada kompromi lagi, pasti dia akan melakukannya dengan kesungguhan hati. Seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayatnya 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Jadi, kita mengatakan cinta kepada Allah, mana buktinya? Dibuktikan dengan mematuhi aturan Rasul. Di dalam sholat, tata caranya berarti mengikuti Rasul. Ibadah haji berarti mengikuti contoh Rasul. Dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita mengikuti aturan Rasul, maka kata Allah, yuhbibkumullah. Pasti Allah akan mencintai kamu. Juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu.
Jadi hanya dengan cinta kepada Allah, pembuktiannya yaitu dengan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah, maka balasan dari Allah adalah yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah? Semua makhluk, semua manusia pun ingin dicintai oleh Allah. Berarti apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan akan dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya itu, tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sedangkan kita manusia sangat rentan dengan hal-hal yang salah. Setiap saat ada saja. Jangankan yang tidak disengaja, yang disengaja pun sering kita lakukan. Seperti begini. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat lah katakan ya. Itu kan sebaik-baiknya sholat dilakukan di awal waktu. Tapi sering kita tidak terasa melakukannya di akhir-akhir. Bahkan hampir datang waktu berikutnya. Gitu. Jadi akhirnya ketika kita melakukan ibadah tidak maksimal. Kata Allah, wala yadhkurunallah illa qalila, dan mereka tidak menyebut nama Allah hanya sedikit. Karena waktunya juga sudah mepet, apalagi kita juga lagi sibuk mungkin, masaklah seorang ibu ya, menyiapkan untuk suami datang, menyiapkan untuk anak datang. Biasanya pelaksanaan sholat itu kadang-kadang sering terabaikan. Nah, oleh karena itu maksimalkan waktu sebaik mungkin untuk lebih dekat dengan Allah. Ketika Allah memanggil, maka kita harus melaksanakannya dengan baik. Itu diantaranya. Juga ada sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan terhadap Allah. Itu apa saja di antaranya. Kita harus tahu, kita harus mengenal nikmat Allah, karunia Allah yang tidak bisa terhitung. Sangat banyak. Di dalam Quran surat An-Nahl 18, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Saking banyaknya, jadi tidak bisa terhitung oleh kita. Coba, seperti napas saja yang kita hirup setiap hari. Gratis, nikmat, sehat, nyaman. Tapi pernahkah ibu saudara sekalian merasakan ketika napas kita terganggu, ada sesek, mungkin dengan mendadak penyakit itu datang, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengambil pertolongan, meminta pertolongan. Bahkan mungkin sampai ke emergensi. Karena seseknya itu harus diberikan oksigen. Dan itu tentunya ada nilai. Ada jumlah yang harus dibayar oleh kita. Tapi dengan Allah coba. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak membayarnya. Tetapi kita harus patuh membayarnya dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah perintah, apapun yang Allah larang, itu sebagai nilai daripada kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus berbuat baik. Baik kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada alam, kepada sesama. Maka Allah pun akan berbuat baik kepadamu. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain, kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sangat baik kepada kita. Kita lalai, Allah masih sayang kepada kita. Kita kadang-kadang jauh dengan Allah, Allah masih juga ingat kepada kita, masih juga sayang kepada kita. Bahkan sering kita di malam hari diingatkan oleh Allah, bangun jam berapa untuk melaksanakan sholat malam. Tapi kita kadang-kadang mengabaikannya. Sekalipun kita sudah ingin diingatkan dengan alarm yang yang di setel kira-kira 2:30, tapi berhubung
diingat, dirasa 2:30 itu masih jauh dengan sholat subuh, kita memadamkannya. Dengan harapan nanti 3:30 bisa bangun. Tapi ternyata jam 3:30 tidak ada terdengar suara. Akhirnya langsung datang pada waktu subuh. Sia-sialah, rugilah kita tidak bisa melaksanakan sholat malam. Padahal itu kesempatan yang sangat luar biasa. Allah sudah mengingatkannya, Allah sudah membangunkannya kepada kita semua. Itu di antaranya. Kita berbuat baik kepada diri kita dengan di antaranya kita harus mengenal nama Allah, sifat-sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman, Ghafur, gitu kan ya. Dan juga kalau ini kan Allah itu yang memberi ampun, yang memberi ampunan kepada kita semua. Oleh karena itu ketika kita banyak salah, minta mohon ampunlah, minta maaflah kepada Allah. Jangan ditunda-tunda sehingga kesalahan tidak akan bertumpuk. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit, mohonlah ampun, minta maaflah langsung. Apabila kita ada kesalahan kepada sesama, minta maaf langsung, mohon maaf langsung, dan mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengenal Allah, maka akan mencintainya. Siapa yang mencintai Allah, maka otomatis akan taat. Siapa yang taat kepada Allah, maka akan memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan menempatkan kita semua di sisi Allah. Siapa yang tidak mau berada di sisi Allah? Semuanya akan mau berharap. Tapi tentunya konsekuensinya harus dibuktikan dengan melaksanakan semua perintah Allah. Jangan coba-coba hal-hal yang salah, walaupun sedikit, dosa kecil, andaikan dilaksanakan terus-menerus, maka jadinya akan bertumpuk, akan semakin banyak. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayatnya 28, supaya tenang hati kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang-orang yang terus mengingat Allah, siang, malam, lagi apapun kita selalu mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Seorang ibu rumah tangga, sekalipun dia pekerjaannya begitu banyak, di dapur, di tengah rumah, di kamar, semuanya harus dirapikan, semuanya harus dilaksanakan oleh kita. Kita tidak pernah menggerutu, tapi ini adalah ibadah. Tenang melaksanakannya, karena yakin bahwa apa yang kita lakukan ini, ketika dilaksanakannya dengan tulus ikhlas, maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan segala sesuatu tidak boleh asal-asalan, harus karena Allah, harus ikhlas, harus maksimal. Oleh karena itu Allah memerintahkan, memberikan perangsang kepada kita semua untuk beribadah lebih baik, mohon ampun, karena memang di situ puncaknya ampunan dari Allah. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Wasari'u, jangan menanti-nanti, segera untuk melakukan amal soleh, untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus dibuktikan setiap saat, hayatuna kulluha
ibadatun. Setiap langkah yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Jangan dibeda-beda. Kita kan lagi di rumah, serasa ibadah itu di atas sajadah. Tapi ketika kita berjualan di pasar, seseorang itu tidak dilampikan, tidak diiringi dengan keridhaan Allah. Jadi semua yang kita lakukan harus ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam Quran dan Sunnah. Itu diantaranya. Jadi tadi wasari'u. Jadi ayat tadi membuktikan Allah memotivasi kita semua dengan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jadi disemangati kita untuk melakukan amal ibadah dengan baik. Karena tadi wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menyediakan surga tuh. Ketika kita berlomba, ketika kita melakukan dengan baik, maka ada surga yang menunggu. Bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Untuk membuktikan bahwa kita itu cinta kepada Allah, ada nggak buktinya? Ya harus dibuktikan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 41, infiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Infiru hifafan wa thiqalan. Jadikan segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Bangun malam berat, tapi jadikan, niatkan. Niat yang kuat berarti bisa menjadi ringan. Ibu-ibu di rumah berantakan di sana sini, pekerjaan begitu banyak, mendidik anak juga, meladeni suami juga, tapi niatkan infiru hifafan wa thiqalan. Jadikan segala sesuatu yang berat menjadi ringan, karena kita menginginkan pahala dari Allah, karena kita menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya tidak ada kendala, asalkan kita landasan yang menjadi landasannya karena ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai bukti cinta kepada Allah, berarti kita tidak mengenal lelah untuk melaksanakan apapun perintah Allah. Begitu juga kita sayang kepada diri kita, karena kita juga diri kita harus selamat dunia dan akhirat. Di samping itu ada lingkungan kita, ada suami kita, ada anak kita yang perlu kita perhatikan. Jadi bukti cinta itu tidak hanya bisa dilaksanakan oleh kita, tapi dibuktikan oleh sekeliling yang ada di lingkungan kita. Itu diantaranya. Jadi pada dasarnya kita menyebutkan bahwa cinta kepada Allah, mana buktinya? Berarti harus dibuktikan dengan amalan-amalan sholihan, amal-amal yang baik, amal-amal yang sesuai dengan aturan Allah. Jadi mudah-mudahan setiap hari yang kita lakukan punya nilai ibadah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.